Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini kita telah dilimpahkan oleh Allah sebuah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang sangat banyak sekali, yaitu nikmat sehat, dan utamanya adalah nikmat diberikan keimanan, diberikan keislaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk itu, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, saya bersyukur kepada para perantara agama, dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga sahabat-sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'ahum, sampai para penyampai, para mubaligh yang telah menyampaikan agama dari Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis secara kafah dan murni. Untuk itu kita syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Dan bagi para pemirsa, khususnya yang kami hormati Bapak dosen muhadarah yang telah membimbing kami di sekolah PDDI STAIMI, kami juga bersyukur kepada dosen kami, pembimbing kami di mata kuliah muhadarah, Bapak Muammar Qaddafi MPD, dan para pemirsa yang ada di seluruh dunia. Kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan tugas dari PTDI. Kami mengambil tema yaitu bagaimana menjadi generasi muda yang sukses dengan 3 bekal, yaitu kealiman, berakhlakul karimah, dan mandiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sama-sama kita ketahui bahwa kehidupan dunia ini semakin lama semakin buruk atau semakin jelek. Kalau dulu orang sukses itu cukup barangkali dengan hanya bisa menulis dan membaca, kemudian bisa sukses. Di level berikutnya mungkin cukup dengan sekolah di tingkat atas, itu bisa menjadi PNS barangkali kalau zaman dulu, itu cukup dan bisa sukses.
Kalau sekarang bukan hanya level pendidikannya yang tinggi, bisa mencapai suatu kesuksesan. Sekarang itu diperlukan sebuah kepercayaan diri. Artinya bisa menjadikan orang tersebut bisa dari sisi eksternal lah, seperti itu. Maka kami sebutkan generasi muda sekarang itu kalau mau sukses adalah bekalnya mempunyai ilmu, berakhlakul karimah, dan mandiri. Kami akan memberikan beberapa cerita atau beberapa yang bisa menjadikan nasihat, beberapa cerita yang bisa menjadikan nasihat atau sebagai motivasi bagaimana caranya untuk menjadi generus yang sukses. Jadi kami sampaikan para generus, sekarang itu bukan hanya level pendidikan yang menjadi penentu utama kesuksesan, tapi seberapa jauh yang bersangkutan belajar mengambil saripati dari apa yang dia pelajari. Baik belajar pendidikan moralnya, pendidikan formalnya dari lingkungannya, dari agamanya, dari masyarakat sekitar, yang kemudian itu menjadikan suatu tabiat atau karakter yang bisa diterjemahkan, dilakukan setiap hari, menjadi sebuah amalan sehari-hari. Nah, ini saripati inilah yang akan menemani para generasi muda itu sebagai rambu-rambunya atau batasan-batasannya dalam menyesuaikan perilakunya. Apa yang dikerjakan di mana saja, baik itu menjalankan aktivitas kehidupannya atau aktivitas ibadahnya. Jadi pada intinya generasi muda yang sukses itu dengan kami sampaikan dengan cara 3 tadi, yaitu mempunyai akhlakul karimah, mempunyai ilmu, alim, terus kemudian mandiri. Kami akan berikan cerita-cerita, contoh barangkali untuk bisa memotivasi para generus, yaitu kisahnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan seorang penjual susu segar. Dari Aslam dia berkata, suatu ketika aku bersama Umar radhiyallahu an sedang berjaga malam di Madinah. Ketika tengah malam, Umar merasa lelah, dia bersandar di pinggir sebuah pagar di tembok rumah. Nah, saat itu ada seorang ibu yang sedang berbicara dengan putrinya. Ibu ini berkata, "Wahai anakku, campurilah air susu ini dengan air." Maksudnya air susunya itu dicampur saja dengan air. Anak perempuan itu ngomong, "Wahai ibuku, apakah ibu belum tahu akan peraturan yang telah disampaikan Amirul Mukminin?" Ibu berkata, "Peraturan apa, anakku?" Gitu. "Wahai ibu, Amirul Mukminin itu telah memerintahkan seseorang untuk memberikan pengumuman bahwa air susu yang dijual itu
tidak boleh dicampur dengan air. Kemudian ibunya berkata, "Wahai anakku, berdirilah, campurlah air susu itu dengan air. Sesungguhnya engkau berada di tempat yang aman." Maksudnya tidak diketahui oleh Umar dan orang yang disuruh oleh Umar untuk memberikan pengumuman tadi. Tapi dijawab dengan baik oleh anak perempuan tadi, "Wahai ibuku, demi Allah, saya tidak akan mentaati Umar dalam keadaan sepi, dalam keadaan yang tidak ramai orang, kemudian lantas menentangnya dari perintah tersebut dalam keadaan sepi." Artinya perempuan tadi, anaknya itu tidak mau mentaati ibunya yang memerintahkan air susu segarnya agar dicampur dengan air. Tandailah pintu rumahnya dan kenalilah daerah ini. Umar lantas melanjutkan rondanya. Ketika pagi hari, Umar berkata, "Wahai Aslim, pergilah ke tempat semalam. Lihatlah siapakah wanita itu yang berbicara, anak perempuan tadi, dan siapakah yang diajak bicara itu. Apakah wanita yang bicara itu sudah bersuami?" Aslam lantas datang dan pergi ke tempat tersebut. Ternyata Aslam menjumpai wanita itu masih lajang dan ibunya itu dalam keadaan janda. Aslam lantas menghabarkan hal tersebut kepada Umar. Kemudian Umar mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, "Apakah ada di antara kalian yang ingin aku nikahkan?" Terus Asim berkata, "Wahai bapakku, aku belum beristri, maka nikahkanlah aku." Kemudian Umar menikahkan Asim dengan wanita tersebut yang tadi menyampaikan bahwa mencampur air susu dengan air, air susu segar tadi dengan air itu dilarang, tidak diperbolehkan untuk dijual. Lah, dari hasil pernikahannya itu lantas lahir anak perempuan yang kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwah dari istri Abdul Aziz bin Marwan. Itulah lahir Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal sebagai khalifah yang sangat arif dan bijak. Inilah hasil dari berarti cucu atau keturunannya dari anak perempuan yang sangat alim, yang sangat faqih, yang punya pegangan yang kuat, kebenaran yang kuat yang selalu dijunjung. Akhirnya keturunannya ada yang menjadi seorang khalifah yang sukses, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang konon ceritanya semua penduduk-penduduknya itu mengalami artinya kemakmuran. Semua itu bisa istilahnya ya sukses, makmur hidupnya gitu. Tidak ada yang kelaparan. Bahkan sampai yang namanya binatang-binatang itu mendapatkan jatah makanan dari pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz tadi. Itu sedikit cerita tentang orang berhasil, orang yang sukses karena mempunyai akhlak yang baik. Kami sampaikan yang kedua, cerita. Ini ceritanya cerita yang real, cerita yang tanya. Seorang penyampai agama, generasi muda, seorang mubaligh yang sukses dunianya menjadi seorang pengusaha, seorang pengusaha yang sukses, yaitu beliau memiliki perusahaan-perusahaan
sampai memiliki usaha properti yang sukses, kami ceritakan di sini. Sebetulnya beliau itu adalah orang yang hidupnya ya susah gitu. Dia dibesarkan oleh orang tuanya itu memang tidak tamat sekolah. Ekonominya juga sangat sederhana dan tinggalnya di pelosok sana. Ini ya memang sangat identik orang tersebut. Kalau untuk mencapai kesuksesan itu ya mustahil dan mustahil gitu. Nah, jadi seorang mubalik ini, yang generasi muda ini, oleh orang tuanya memang dididik dari awal itu sudah baik, dari mulai menjadi anak-anak di tingkat TK selalu ngaji, di tingkat kemudian di tingkat SD barangkali itu selalu rutin diajarkan tentang kebaikan-kebaikan, istilahnya ngajinya ya lancar di masa cabai rawit, di masa remaja, di masa sampai mudanya, sehingga bekal anak tersebut itu sudah cukup barangkali, sampai dia itu punya karakter sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah gitu. Karena orang tuanya ini menyampaikan memang, nak, jadi kalau kamu sukses itu ya kejar, kalau mau sukses dunia ya kejar kesuksesan akhiratnya gitu. Kalau dalam sesuatu yang ada yang menyampaikan sebuah cantolan, istilah barang siapa yang membeli sapi maka akan mendapatkan talinya. Kalau orang Jawanya ngomongnya seperti ini, yen awakmu pingin sugih kaya ya caranya gampang, nyambut gawe mempeng ya tirakat banter. Ya kalau otomatis orang yang selalu beli sapi terus kemudian dapat talinya, itu pasti artinya orang yang mengejar akhirat pasti dunianya akan ikut gitu. Mengingat dalil ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong pada agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan telapak kaki keimanan kalian. Jadi si pemuda ini di tahun 83 itu mempunyai keinginan ya mondok karena sudah cukup dewasa gitu. Kemudian mondok di beberapa tempat. Mondok ini saya ceritakan di Pondok Madiun, di Pondok Kediri, kemudian Pondok Sukotirto, ini selama 6 bulan. Dan kemudian ditugaskan mubalik ini mendapatkan istilahnya kalau sudah mondok terus kemudian dites menjadi seorang mubalik kemudian lulus, itu ada istilahnya pengabdian, terus kemudian dapat tugas di luar daerah, di suatu daerah di Tarakan. 1983 terkaburlah keinginan beliau yang kuat untuk mondok menjadi seorang santri ke daerah Madiun. Sana belajar mondok di Kediri selama 4 bulan. Kemudian akhirnya pindah lagi ke Pondok Sukotirto selama 6 bulan. Dan pada saat mondok di Kediri itu sudah ada permintaan untuk memang pengabdian, ditugaskan di luar kota, di daerah Tarakan. Alhamdulillah memang setelah selesai
tes kemubalegannya di Kertosono itu tahun 84, langsung ditugaskan ke daerah luar kota, di daerah Tarakan, yaitu di suatu pelosok di sana ditugaskan. Dan saat itu dia pertama kalinya naik pesawat terbang karena orang nggak punya gitu. Karena keilmuannya itu sudah punya ilmu, sudah tes mubalik, bisa ditugaskan ke sana itu dengan pesawat terbang gitu. Nah, alhamdulillah saat itu dinaikkan ke pesawat. Waktu itu pesawatnya Burok Airline. Dan kisah naik pesawat ini pertama kalinya pun penuh dengan suatu kenangan. Kemudian ditugaskan ke sama-sama di luar kotanya di Samarinda tahun 87 89. Kemudian di Ujung Pandang pindah lagi tahun 89 2007. Nah, di kota Ujung Pandang ini, Makassar ini, kebesaran Allah ditunjukkan kepada beliau ini. Karena di tempat tugasan tersebut, di tempat tersebut ini banyak orang-orang atau dosen-dosen atau sarjana mahasiswi yang banyak mengasih informasi-informasi kepada beliau, sehingga dia bisa untuk berkuliah lagi, maksudnya masuk kuliah. Nah, alhamdulillah saat itu bisa masuk kuliah kuliah di negeri gitu ya, gratis, bahkan dapat sangu, bahkan bisa dapat jaminan kerja PNS. Tapi saat itu memang beliau tidak memilih menjadi PNS, ya akhirnya kena denda dan memilih menjadi pekerja swasta dengan alasan ingin tidak terlalu terikat. Alhamdulillah diterima di perusahaan nasional dan bahkan sempat menjadi manajer area di perusahaan asing PMA. Nah, dengan modal pengalaman di beberapa perusahaan, akhirnya beliau memilih untuk membuka usaha bersama-sama dengan rekan-rekannya di bidang telekomunikasi tahun 2002. Juga di bidang properti di tahun 2013 sampai sekarang itu sudah ada 7 perusahaan yang dipegangnya. Hal ini tidak luput dari keberhasilan pembinaan para orang tua, para pengurusnya, sehingga generusnya itu mempunyai kekuatan, bisa mempunyai karakter, sehingga sampai pada titik tertentu dia bisa menyampaikan, mengimplementasikannya. Jadi pengalamannya di atas menunjukkan bahwa cita-cita manusia itu kalau dibarengi dengan mendahulukan urusan ibadah kepada Allah itu akan dimudahkan. Dibuktikan oleh banyak seperti yang dicontohkan di sini, sukses, berhasil karena memang mendahulukan urusan ibadahnya. Dia sampai mempraktekkan cerita-cerita di atas tadi adalah sebuah contoh-contoh kecil keberhasilan generus di dalam menggapai kesuksesannya, yaitu dengan cara sukses, alim faqih, berakhlakul karimah dan mandiri, dan mempunyai karakter budi luhur yang jujur, yang amanah. Nah, ini adalah awal keberhasilan dan kesuksesan seorang. Maka ya memang jujur dan amanah ini adalah segala hal yang bisa membuat kita menjadi sukses gitu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal bir
wa innal bir yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduku wa yatakharraq wasidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yukadzibu yakdziba wa yatakharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaba. Jadi senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai orang yang selalu jujur, ahli jujur. Dan jauhlah kebiasaan, jauhlah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Hadis lain menyebutkan al-amanatu tajlibur rizqah wal khiyanatu tajlibul fakro. Amanah itu mendatangkan rizki dan khianat itu mendatangkan kefakiran. Demikian materi yang bisa kami sampaikan sebagai pembelajaran kepada generasi penerus, generasi muda yang ingin meraih kesuksesan itu dalam kehidupan dunia serta kehidupan akhirat, dengan bekal menjadi orang yang alim, mempunyai banyak ilmu, berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, dan punya kemandirian. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada anak-anak muda kita, generasi penerus muda kita, selalu menjadi orang-orang yang sukses, dan orang yang lancar, orang-orang yang berhasil saat generasi mudanya sukses dunia dan sukses akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, cukup sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.